Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saja. Saya dari kelas 11 IPA Nuansa Koma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang 10 cara pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah rajin cuci tangan. Cuci tangan bisa mencegah kita tertular dari penyakit menular seperti batuk, pilek, diare, gatal-gatal, sakit mata, dan tipes. Di telapak tangan terdapat 39.000 hingga 460.000 kuman. Kuman ini bisa berkembang sampai 2 kali lipat dalam hitungan menit loh. Kuman tersebut bisa bertahan hidup sampai 3 jam di tangan. Biasakan mencuci tangan pada saat sebelum makan dan sesudah makan, sesudah buang air, sesudah batuk atau bersin, setelah memegang sampah, setelah memegang uang, setelah memegang hewan, atau sesudah membersihkan kotoran hewan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Tak hanya bagian telapak tangan loh, tapi sabun itu harus menjangkau ujung tangan, sela-sela jari, bagian dekat kuku, sampai ke pergelangan tangan. Sabun bisa membantu menghilangkan dan membunuh kuman penyakit dan berbagai kotoran dari kulit. Kedua, hindari sentuhan fisik, mencegah terjadinya virus COVID-19. Ketiga, etiquette bersanitasi. Bisa menggunakan tisu, lalu buang tisu yang sudah bantu keempat adalah jaga jarak. Ayo, hentikan virus corona dengan disiplin menerapkan physical distancing. Physical distancing adalah membuat jarak untuk meminimalisasi kontak dengan orang lain. Selain membuat jarak 1,5 meter dengan orang lain, physical distancing juga berarti kerja dari rumah, menghindari bepergian atau liburan, menunda acara atau perkumpulan. Physical distancing mengurangi risiko penyebaran virus. Riset dan pendapat ahli sejauh ini menyatakan virus corona menyebar dari tetesan kecil yang diproduksi manusia saat bicara, bersin, maupun batuk. Pernah mendengar istilah flattening the curve? Ya, physical distancing berguna untuk menurunkan penyebaran wabah dan memperlambat epidemi. Memperlambat penyebaran bermaksud untuk memberi waktu bagi penyemprotan vaksin, sekaligus mencegah tenaga dan fasilitas medis kewalahan menangani wabah. Physical distancing telah terbukti sukses menekan wabah. Physical distancing berhasil flattening the curve saat Spanish flu melanda pada tahun 1918 di St. Louis, Amerika Serikat. Kita bersama-sama bisa berkontribusi untuk menyelamatkan satu nyawa.
bila tidak memungkinkan melakukan social distancing, dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri sebelum tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai kegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. 8. Tetap tinggal di rumah, patuhi aturan pemerintah untuk social distancing. Kita bisa lakukan hal-hal yang bermanfaat selama di rumah. 9. Jaga kebersihan benda yang sering kita sebut seperti handphone atau lainnya. 10. Jaga imunitas tubuh agar tetap sehat. Hal ini perlu untuk mencegah COVID. Tubuh yang sehat dapat membantu menjaga sistem imun atau kekebalan tubuh dari ancaman berbagai macam penyakit. Banyak orang yang merasa tubuhnya sehat walafiat, namun ternyata masih saja terkena penyakit dengan mudah. Apa ya yang kurang? Apa yang harus dilakukan? Bagaimana caranya agar lebih memperkuat sistem imun tubuh dengan maksimal? Yang pertama adalah rutin berolahraga. Olahraga dengan rutin setiap harinya walaupun hanya sekedar jogging selama 15 hingga 30 menit dapat merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih. Sel darah putih itu sangat penting karena merupakan sel kekebalan tubuh yang melawan berbagai macam penyakit. Selain itu, olahraga juga membantu mengeluarkan bakteri dari paru-paru dan saluran pernapasan. Sangat membantu untuk mengurangi resiko terjangkit flu atau penyakit lainnya. Yang kedua adalah konsumsi makanan bergizi seimbang. Biasakanlah makan dengan jumlah gizi yang seimbang. 4 sehat, 5 sempurna. Jangan hanya makan daging saja, sayuran saja, atau jangan hanya makan buah saja, tapi kombinasikan semuanya, daging, sayur, dan buah, agar menghasilkan gizi yang lengkap. Konsumsi makanan yang beraneka ragam akan menghasilkan sistem kekebalan tubuh yang lebih baik.
Yang ketiga adalah kualitas istirahat yang cukup. Tidur malam adalah cara termudah untuk memperkuat sistem imun. Biasakanlah tidur selama 7 hingga 9 jam setiap harinya. Jadi alangkah baiknya berhenti untuk begadang. Mulai istirahatkan tubuh dengan tidur yang cukup. Harus diingat ya, bahwa tanpa tidur yang cukup, sistem kekebalan tubuh akan menurun, sehingga risiko terkena penyakit akan lebih besar. Yang keempat adalah mengendalikan stres. Stres adalah faktor terbesar yang dapat memperlemah sistem imun tubuh. Stres juga adalah awal dari terbukanya pintu masuk berbagai macam penyakit ke dalam tubuh. Jadi alangkah baiknya kelola stres dengan meluangkan waktu melakukan hobi, bersosialisasi, relaksasi, atau apapun untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat stres menghilang. Jadi jangan berpikir terlalu banyak. Di bawah, santai saja. Yang kelima adalah menghindari rokok. Tidak perlu dijelaskan bahan-bahan kimia apa saja yang ada di dalam satu batang rokok. Rokok dapat mengurangi pembentukan sistem kekebalan tubuh, sehingga para perokok cenderung lebih mudah terkena penyakit. Intinya adalah berhenti merokok, jauhi merokok, karena tidak ada hal yang positif. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.